Nah, hari ini kita akan membahas masalah daging dan roh. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kebetulan nggak janjian kok nyambung sama khotbahnya Pak Roni Daud Simeon hari Kamis kemarin gitu ya. Dan kebetulan saya juga dimentorin langsung sama beliau mengenai khotbah ini ya. Semoga memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Nah, kita semua tahu bahwa kita semua ini adalah makhluk roh. Setuju? Yang tinggal dalam tubuh, daging gitu ya. Jadi dan memiliki jiwa. Jadi di dalam kita ini ada tubuh, jiwa dan roh. Tubuh dalam artian daging gitu ya. Nah, akibat daripada dosa Adam itu kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dan rusak sudah gambaran Allah dalam tubuh kita itu. Makanya tubuh kita ini sangat tercemar sama dosa. Bahkan anak kecil pun tanpa diajari siapapun itu bisa berbuat dosa, Bapak Saudara. Ya gampang-gampangan gitu ya. Keponakan saya yang kecil, tuh permenku kok entek, siapa yang ngambil? Bukan aku, bujuk esan. Karena saya ngajari, takut gitu ya. Itu gampang sekali manusia berbuat dosa itu gampang sekali karena dari awalnya sudah rusak gambaran Allah di dalam tubuh kita ya. Mari kita buka di Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya baca yang ke-16, Bapak Ibu Saudara ke-17, terus saya lanjutkan lagi yang ke-18. Ayat 5, yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Next. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oke, next. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, di sini Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa keinginan roh dan keinginan daging kalau di sini dikatakan bertentangan, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di ayat selanjutnya di Roma 8 ayat 7 sampai 8. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Yang ke-8, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Selain dikatakan bertenangan, di sini dikatakan berseteru dengan Allah. Bahkan tidak takluk kepada Allah. Jadi Rasul Paulus itu tahu, karena Rasul Paulus pernah hidup di dalam daging, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus pernah hidup dengan penuh kelimpahan harta, penuh kelimpahan kuasa, powerful banget. Itu Rasul Paulus yang waktu itu namanya Saulus. Dia tahu keinginan daging seperti apa, ambisi itu seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi begitu dia menjadi seorang Paulus, seorang Rasul Paulus, dia tahu banget kehidupan roh itu seperti apa. Makanya sangat luar biasa sekali pernyataan daripada Rasul Paulus bahwa daging itu berseteru, bertentangan, tidak pernah sejalan, tidak takluk sama Tuhan. Itu beliau tahu banget ya. Jadi makanya kita hari ini akan belajar mengenai kehidupan daging dan kehidupan roh dari seorang pakarnya ini Bapak Ibu Saudara. Pakarnya daging dan roh ini ya. Oke, nah kita akan belajar yang benar-benar mendalami perbedaan daging dan roh Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita buka di Galatia 5 ayat yang ke-19. Hari ini kita akan mengupas mengenai Galatia 5 Bapak Ibu Saudara. Nah, Galatia 5 ayat yang 19, saya bacakan yang 19a dulu ya. Jadi perbuatan daging adalah apa Bapak Ibu Saudara? Perbuatan daging telah nyata Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang dimaksud Rasul Paulus dengan perbuatan daging telah nyata ini ya? Mungkin Pak Elisa tahu ya, nyata itu kan kalau dalam bahasa Yunaninya itu artinya phaneros. Phaneros itu artinya dikasih tahu, diumumkan, itu phaneros, dinyatakan gitu ya. Paulus tahu zaman-zaman
zamannya beliau dulu, itu kan zaman berapa 2000 lebih tahun yang lalu gitu ya. Itu orang-orang zaman itu kalau berbuat dosa, itu dinyatakan Bapak Ibu, ditunjukkan, dipamerkan. Apalagi orang-orang jemaat-jemaat zaman now ini. Jemaat-jemaat zaman now yang di TV, di infotainment, di YouTube, di mana tambah gila Bapak Ibu ya. Tambah gila sekali ya, tambah enggak malu-malu sama dosanya ya. Bahkan dosanya itu sudah menjadi bagian hidup gitu ya. Dan ditontonkan di seluruh dunia, saya ini orang berdosa. Itu yang dimaksud Rasul Paulus ya. Dari zaman 2000 tahun yang lalu dia tahu kalau manusia itu bakal seperti itu. Saya punya teman orangnya itu kaya raya, tapi bukan saudara seiman ya, bukan saudara seiman. Kaya raya. Kalau kita ngomong duitnya tuh selaut. Saking akehnya gitu loh. Duitnya tuh selaut. Wes enggak mungkin habis sampai beberapa turunan enggak mungkin habis. Ya. Terus dia selalu datang bersama sekretarisnya gitu ya. Terus selalu ngomong sama saya nih ngomongnya, "Ini Mas Hadi. Ini sekretaris saya yang baru Mas Hadi. Saya kalau sama dia tuh intim Mas Hadi." Gitu. Intim saya sama dia. Nah, ini ngomongnya di depannya sekretarisnya loh ngomongnya ini. Saya ini kontraknya setiap 2 tahun Mas Hadi. Kalau sudah 2 tahun bosen, saya ganti. Jadi memang iya, 2 tahun sekali dalam tanda petik ganti sekretaris gitu ya. Yang intim gitu ya sekretarisnya ya. Itu beneran terjadi dan saya kenal betul sama beliau ini. Kaya raya orangnya, kaya raya. Jadi kalau saya cocok, saya lanjutkan kontraknya gitu loh. Jadi dia pertontonkan. Dia enggak malu ngomong sama saya, memamerkan dosanya. Itu yang sudah prediksi sama Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Dan tambah ke sini, itu orang tambah enggak malu sama dosanya. Gampang-gampangan. Kalau di TV, semakin kelihatan bencong, semakin laris. Itu sudah diprediksi Paulus 2000 tahun yang lalu loh Bapak Ibu. Dia tahu bakalan dunia ini seperti apa dalam hal menunjukkan kebobroannya, dosanya dia itu ditunjukkan di depan umum itu saya sudah tahu ya Rasul Paulus ya. Nah, ada jenis, kalau di Alkitab sendiri ada 4 jenis manusia atau tokoh-tokoh Alkitab. Itu ada 4 jenis yang berbeda, 4 tipe gitu ya, yang berbuat dosa gitu ya. Yang pertama, ini yang saya lihat ya, yang pertama itu adalah tipe tokoh atau manusia di dalam yang diceritakan di Alkitab, itu yang takut berbuat dosa. Contohnya Ayub Bapak Ibu. Dan saya lihat di jemaat JKI MCC ini Ayub-Ayub semua nih ya. Takut berbuat dosa semuanya, tepuk tangan semuanya. Kalau hari Minggu jam 10 sampai jam 12 takut berbuat dosa ya, karena di gereja ya. Mbok nek Senin ya, mulai teko kene mbok maneh ngono ya. Yang kedua, orang yang berbuat dosa tahu, malu dan bertobat. Contohnya Daud. Nah, tipe orang yang kedua nih ya. Tipe orang yang ketiga, berbuat dosa, malu dan takut kelihatan Tuhan. Padahal Tuhan pasti ketok, pasti kelihatan. Bahkan sembunyi dia. Contohnya Adam dan Hawa. Nah, itu tipe manusia yang ketiga. Yang keempat, yang barusan saya cerita tadi, sudah berbuat dosa, dipamerkan dengan bangga. Contohnya Hofni dan Pineas itu bangga sekali dia berbuat dosa itu. Nah, juga ada teman saya yang satunya lagi nih, saya mau sharing sebentar sedikit ya. Jadi ada teman saya itu yang kalau tadi hal percabulan ini ya. Kalau yang satunya ini temannya saya ini hal emosional. Dia tuh emosi siap tarung tok gitu, gegeran tok hidupnya dia tuh penuh dengan berantem nih anak-anak muda ini bahaya nih. Enggak boleh ya. Dia kalau disalib orang, dibeltin enggak terima. Diuber. Jadi habis disalib kalau dibeltin apa dibelayar gitu enggak terima, dia pasti diuber ya. Pasti diuber terus dipepet sama dia, sampai mobilnya berhenti, terus dia turun langsung. Dengan bangga dia cerita, ini anak Tuhan nih, dengan bangga dia cerita. Itu biasanya langsung tak pukul, untung saya sudah ikut Tuhan. Saya cuma mukul sekali, dia bilang gitu. Dalam nama Yesus, bang, ini mukulnya anak Tuhan katanya. Kalau dulu saya pukul 3 kali itu, saya tempeleng 2 kali Masian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jep, ini. Haleluya, amin, gitu ya. Bangga dia cerita kayak gitu tuh bangga. Kita yang dengarkan aja, ya apa sih ini, jarine anak Tuhan lah kok gini. Mukulnya dalam nama Yesus lagi. Nah, kita akan membedah satu persatu ya mengenai dosa-dosa kedagingan ini ya.
Dan itu dikatakan di Paulus di ayat yang ke-19 gitu ya. Yang pertama adalah percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Sebetulnya di bahasa aslinya itu percabulan ada dua, Bapak Saudara. Kalau di bahasa Indonesia kan itu percabulan dan perzinahan. Saya sampai nyari, apa sih bedanya percabulan dan perzinahan ini ya, menurut bahasa aslinya ya. Ternyata kalau yang satunya itu adultery itu namanya artinya itu belum menikah, tapi sudah melakukan hubungan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu. Ada juga yang kedua dikatakan di Alkitab itu sudah menikah, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan dalam hal hubungan keintiman gitu ya. Itu dua-duanya sangat parah. Ada yang mengatakan, bahkan yang kedua itu dikatakan sangat luas. Hubungan laki sama laki, hubungan perempuan sama perempuan, terus hubungan antara bapak-bapak sama anak-anak gitu ya, pedofilia gitu ya. Itu benar-benar dikatakan semuanya sama Rasul Paulus ya. Jadi kalau di ayat 19 ini, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa kedagingan kita, kalau di ayat 19 ini mengarah dalam hal dosa perzinahan, Bapak Ibu Saudara. Dosa seksualitas ya. Oke, kita baca berikutnya di ayat yang ke-20. Apa saja sih dosa-dosa yang diakibatkan oleh kedagingan? Saya bacakan ya. Yang ke-20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Nah, hal ini mengatakan bahwa kedagingan kita itu bisa menjauhkan kita dari hubungan kita terhadap Tuhan kita. Ini masalah keimanan Bapak Ibu Saudara, yaitu penyembahan berhala dan sihir ya. Banyak sekali orang-orang sekarang ini kan, yaitu tadi dulu saya pernah bercerita kalau papa saya pun juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Papa saya kan kejawen gitu ya. Jadi menyembah apapun yang bikin kaya gitu ya. Itu kejawen ya, kejawen yang Chinese gitu ya. Kejawen yang Chinese itu minded gitu ya. Artinya pokok gawe suki tak sembayangi. Ono pohon sing gawe suki tak sembayangi pohone. Ono batu apa wis tak sembayangi. Makam, iki makam keramat iki, makam Mbah Jugo iki. Gunung Kawi iki. Ayo kita sembayangi. Yo gak soge-soge. Oh gak kerja. Ya toh. Jadi sampai kapanpun ya gak kaya gitu ya. Kalaupun kaya nggak lama Pak, nggak lama. Kayaknya memang kaya raya gitu ya. Kami tahu betul dulu orang ini miskin gitu ya. Tiba-tiba ke makam keramat tersebut dan menjadi kaya raya. Tapi nggak lama ya habis. Dan anak-anaknya pun ada yang satu cacat, secara fisik ya, ada yang satunya lagi cacat secara intelektual. Dalam artian tuh mohon maaf idiot gitu ya. Itu banyak sekali yang tapi terakhirnya ujung-ujungnya bangkrut kok. Bangkrut, anaknya keleleran semua itu. Bangkrut. Itu yang sudah dikatakan Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Dan semakin ke sini, itu semakin banyak terjadi hal-hal itu. Ada yang aku pengen supaya bosku seneng ngambil aku, ngono ya. Itu perginya ke orang pinter gitu ya. Berarti bodoh ini orangnya, sampai ke orang pinter ya. Terus ada lagi masalah sikap hati kita. Jadi di dalam ayat ini itu Rasul Paulus ingin mengatakan kedagingan kita itu bisa memisahkan kita terhadap Tuhan. Selain itu juga memisahkan kita terhadap sesama kita manusia. Iri hati, terus perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri itu karpe dewe nek basa Jawa nih. Terus aku mau kayak gini kon gak gelem melok aku, itu kepentingan diri sendiri gitu ya. Dan lain-lain sebagainya ya. Dan berikutnya kita baca yang di ayat yang ke-21. Apa aja yang tidak berkenan di mata Tuhan ya. Kedengkian ini sebetulnya masuk yang ke ini tadi. Kedengkian ini masuk yang terhadap sesama manusia ya. Berikutnya adalah kemabukan Bapak Ibu Saudara. Nah ini ada pemabuk-pemabuk di sini yang suka minum. Tidak ada ya. Holy semua ya, kudus semua nih ya. Pesta pora. Nah Paulus masih menambahkan dan sebagainya. Saking wakene iku. Terus Paulus males ngomong gitu. Terus dan sebagainya ngono lah. Kayak kita nek bikin skripsi, kuliah atau tugas-tugas sekolah itu. Jadi macam-macamnya adalah A, B, C, D dan sebagainya kan gitu ya. Saking wakene dan saking malese ngono ya. Paulus juga sama ini, ditulis dan sebagainya gitu ya. Saking banyake dosa kedagingan manusia gitu ya.
Nah, yang berikutnya ini Paulus ingin mengingatkan pada kita bahwa daging kita ini kalau susah, itu saya pun ngalami ya. Kalau kita lagi kesusahan, lagi ada masalah, ingat sama Tuhan. Betul ya. Us berseru, meratap, gulung-gulung lah. Tuhan sampai gulung-gulung. Soangis guru-guru tisu entek sabuk ngene ya. Tetap gak di Nah, tapi kalau manusia happy, usahanya berhasil, naik pangkat, anaknya lulus dokter, semua masuk ke kedokteran, lupa bersyukur manusia itu. Ya, malah yang kedua itu mabuk-mabukan dan pesta pora seakan-akan menjadi ritualnya manusia. Mabuk-mabukan dan pesta pora ini seakan-akan menjadi ritualnya manusia gitu ya. Jadi itu sudah diingatkan Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua tahulah kalau di daerah-daerah tertentu itu kan ada tradisi gitu ya. Ada tradisi turun-temurun yang suka mabuk, suka minum Bapak Ibu Saudara. Gampang-gampang kan kita ngomong di Sulawesi Utara itu ya. Sulawesi Utara Manado itu ya. Itu saudara-saudara kita yang di sana itu kan hobi gitu ya, suka minum gitu ya. Bahkan sambil mabuk pun mereka nyanyi lagu rohani loh. Wah, dalam Yesus, torang bersaudara. Ayo tas mabuk, dalam Yesus kita bersaudara. Ini mabuk dalam Yesus ini. Jadi itu tadi kita diingatkan kalau kita happy merayakan sesuatu, alangkah baiknya kita rayakan dalam nama Yesus Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur, kita ke gereja, ya syukuran tumpengan bolehlah, ayo makan-makan bareng boleh, tapi kita tetap landaskan dalam nama Yesus gitu ya. Kalau saya sendiri jujur di antara dari 3 ayat tadi ya, ayat yang ke-19, 20 dan 21, itu kan beda-beda ya, dosa-dosa kedagingan mengenai perjinahan, dosa-dosa kedagingan mengenai hubungan kita, iman kita kepada Tuhan, hubungan kita terhadap sesama, dan dosa-dosa kita terhadap kemabuan dan pesta pora ya. Kalau jujur saya bilang, saya agak belajar itu mengenai amarah Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri harus belajar banyak mengampuni, saya harus belajar minta maaf, saya harus belajar rendah hati Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada pepatah begini, ini khusus laki-laki ini ya. Laki-laki yang mau minta maaf karena dia bersalah, itu disebut pria sejati. Ya, salah minta maaf pria sejati. Gentleman. Laki-laki yang meminta maaf, padahal dia enggak yakin salah loh. Aku gak salah loh. Kok kon minta maaf ya? Tapi tetap minta maaf. Itu disebut pria bijaksana. Wise man, gak gelem gegeran nih guys. Ada satu lagi. Iku aku ini ya. Ada satu lagi bro. Laki-laki minta maaf, walaupun gak salah, itu tetap minta maaf dia. Itu namanya suami bro. Saya Banda ini sering gak salah, aku gak salah loh. Timbang ribut minta maaf, kan ya Pak ya. Setuju Pak ya. Nah, gampang-gampang kan kayak istri saya gini ya. Saya tidur ini. Bangun-bangun mencucu deh. Loh, apa meneng? Salah apa aku yang ini? Aku semalam ngimpi kamu selingkuh. Loh, ya apa? Wes ngamuk iki. Wes dawa iki suruh saya. Sadino niku mencucu ae padahal gak selingkuh kan gitu. Iki kakek nonton drama Korea iki ngene iki. Film Queen of Tears ini. Kakek nonton drakor iki perselingkuhan kan kebawa mimpi. Akhirnya dia mimpi saya selingkuh sama cewek Korea gitu lah ya. Besoknya sudah ngarah gitu ya. Tapi tetap saya minta maaf gitu ya. Maaf ya, saya bikin kamu bermimpi saya selingkuh. Lah gak nyambung gitu. Tapi itu yang disebut suami ya. Siapapun yang salah, yang minta maaf. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus saja enggak salah disalib, ya toh. Sosok lelaki loh itu. Makanya kita harus meniru sosoknya Yesus gitu ya. Salah gak salah kita disalib gitu ya. Nah, sedangkan nek wis
saya tuh punya resep sama istri nih. Saya punya resep ya. Jadi supaya cinta kami semakin strong gitu ya. Saya sebelum tidur saya pasti cium suami istri saya. Good night me, sweet dream gitu ya. I love you gitu ya. Gitu ya. Itu. Bangun tidur ya gitu. Mau kerja saya sudah rutin sampai hari ini tak berangkat dulu ya, cium gitu ya. Iku nek baekan ya. Nek api-apian. Nek lagi emosian, cium. Wis gak love-lovean, cium. Gak kesuwen ngono ya. Emosi kok itu, tapi kan tetap meskipun sok emosi kita tetap jalankan lah. Ritual yang baik itu kita jalankan gitu ya. Tetap kita Nah, sebetulnya di dalam kedagingan ini itu Rasul Paulus pakai kata-kata yang agak dalam tanda petik agak kasar gitu ya. Mengenai kedagingan kita ini agak memilih diksi kata-katanya itu sangat erat hubungannya sama dosa Bapak Ibu Saudara. Kata-kata yang dipakai Paulus dalam hal kedagingan ini ya. Bahkan dosanya itu menuju kepada kebinasaan Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan iya kalau kita ini semua mementingkan kedagingan kita. Di kata-kata yang terakhir itu dikatakan ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kebinasaan sudah. Kalau nggak ada bagian dari surga ya kebinasaan gitu ya. Sedangkan kata-kata dosa sendiri yang dipakai Rasul Paulus itu kalau dalam bahasa Yunani itu artinya kan hamartia gitu ya Pak. Hamartia itu kalau bahasa Indonesianya itu luput, melenceng, meleset, tidak sampai sasaran gitu ya. Saya ini kan barusan kena ini ya, harus istirahat 4 bulan. Barusan kena serangan jantung, harus istirahat 4 bulan. Saya tidak boleh melakukan hobi yang saya sukai yaitu menembak. Minggu kemarin saya nyoba, setelah 3 bulan vakum. Minggu kemarin saya nyoba, tembakanku meleset KB. Tidak tepat sasaran KB, hamartia semua tembakan saya ini. Tembakan saya itu hamartia semua. Kok mencong KB ini padahal cuman 3 bulan enggak latihan loh, diem di rumah enggak megang senjata sama sekali, enggak dor sama sekali, itu meleset kabeh, gak tepak rek, enggak seperti biasanya saya nembak gitu ya. Artinya apa? Kalau saya ikut lomba hari itu, wis enggak kira menang, enggak mungkin menang saya. Kalau hari ini saya ikut lomba, enggak kira menang, karena sudah 3 bulan saya tidak melatih skill saya menembak gitu ya. Begitu juga dengan kedagingan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak melatih roh yang ada di dalam kita, itu kita kalah. Roh kita itu kalah sama kedagingan kita, gitu loh. Kedagingan kita menjadi dominan di dalam diri kita ini. Sedangkan roh kita yang enggak lama enggak dilatih itu akhirnya melempem, meleset semua, mencong semua, tidak sampai sasaran semua, dosa semua katanya Rasul Paulus tadi itu. Makanya itu kita harus banyak mengembangkan buah roh yang ada di dalam kita. Ya. Jadi kalau di Alkitab kan di ayat selanjutnya di ayat 22, Galatia 5 ayat 22. Nah ini dia. 22 dan 23 bisa ditampilkan bareng kan? Tidak bisa ya, satu-satu ya. Ya. Di ayat yang ke-22 itu dikatakan untuk kita bisa melawan kedagingan kita, maka kita harus melatih buah roh kita. Dikatakan di sana buah roh ya, bukan buah-buah roh ya. Artinya satu buah 9 rasa gitu ya. Ini ada 9 rasa nih. Sama kayak di zaman dulu itu permen nano-nano ini, tahu ya? Nano-nano rasanya apa? Itu manis, asam, asin kan gitu. Jadi satu permen 3 rasa gitu ya. Sama kayak buah roh ini, satu buah 9 rasa gitu ya. Mari kita baca satu-satu ya. Tetapi buah roh ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next, 8, 9. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi alangkah baiknya kalau kita melawan kedagingan kita, itu kita harus benar-benar mengembangkan. Iki sumama Bapak Ibu Saudara kan dikasih buah ini. Dikasih buah sama tetangga. Iki nek dikasih pencit lah, dikasih mangga ya. Kita kembangkan mangga ini. Iki nek dipangan ini tak kecut iki. Kayak gula gitu ya. Dibikin manisan,
dibikin rujak. Yang buahnya jadi kecut, asalnya kecut itu jadi enak. Mangga, pencit, nek dipangan tok gini, dimakan ontahan gini kan nggak enak. Tapi nek dicocol nambe iki petis, ambe apa jenenge iku lah, apa rujak manis ini ya. Jadi enak, padahal sama ini mangganya. Buahnya sama ini. Begitu juga dengan buah roh kita gitu loh. Kalau buah roh kita didiamkan aja, ya gak enak rasanya iki. Makanya harus kita kembangkan buah roh kita. Kita keluarkan buah-buah roh kita ini. Kita perlihatkan, kita pertontonkan buah, jangan kedagingan kita yang kita pertontonkan. Tapi buah-buah roh tadi itu yang harus kita pertontonkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih sama orang lain, sukacita, ya. Kasih itu gak harus duit ya, kasih gak harus duit. Tapi kalau ada duit ya kasih duit kan gitu ya caranya. Kasih itu kasih perhatian ke istri, ke pasangan, ke anak-anak kita, itu kasih. Kasihnya kita itu seperti, kita berharap kasihnya kita seperti kasih Tuhan pada kita. Tidak terbatas. Begitu juga saya kepada istri dan anak-anak saya, kasihnya tidak terbatas gitu ya. Kecuali jaluk handphone tak batasi. Jaluk duit tak batasi. Kasihnya tidak terbatas, uangnya terbatas gitu ya. Sukacita, damai sejahtera, itu hal-hal yang luar biasa. Alangkah baiknya kita di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah saudara kita. Saya di tengah-tengah saudara istri saya, yang bukan seiman sama saya. Saya akan menjadi seorang yang penuh sukacita dan damai sejahtera gitu loh. Bagaimana mereka marah-marah, kita nggak ikut marah. Itu susah setengah mati Bapak Saudara. Mereka marah-marah ke kita, mereka nyerang kita, tapi kita tetap damai sejahtera, sukacita. Susah kesel kok. Yang kemarin kita capek. Iki digamu kok guya, kok gak kroso salah, memang gak salah kan gitu. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu penting buat pasangan. Nah ini, kesetiaan harus penting bro. Namanya siapa? Ferdi ya? Asli mana Ferdi? NTT, wah ini. Ayo Jo, NTT, ayo Jo. Itu tradisinya sana ya, tapi semoga Ferdi enggak ya. Ferdi dalam nama Yesus. Sedikit-sedikit enggak apa-apa ya. Tapi lama-lama mabuk kalau banyak. Jadi kesetiaan Ferdi, penting sekali sama istrinya kan ya? Istrinya, iya, itu kesetiaan nomor 1 ya. Nah, dia wajah-wajah setia kok, wajah setia ini. Nek nang kene ngono ya. Berarti pelaut bukan? Betul ya, wajah-wajah pelaut ini ya. Iya. Padahal pelaut itu biasanya cewek loh. Nenek moyang kita yang pelaut, bukan kakek moyang. Nenek moyangku seorang pelaut kan gitu loh. Nah, jadi banyak sekali yang harus kita kembangkan, kita eksplor, kita tampilkan di depan umum buah-buah roh tadi itu. Nah, bagaimanakah kita bisa keluar dari kedagingan kita? Dan kita bisa memperlihatkan buah-buah roh kita. Itu juga diajarkan sama Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kalau ngajar, komplit Bapak Ibu Saudara. Dari permasalahan yang lagi kekinian sama jalan keluarnya. Dalam satu babak ini, dalam satu pasal ini dijelaskan semuanya. Di ayat yang ke-24 itu dikatakan, caranya ini. Nah, caranya kita, supaya kita bisa keluar dari keinginan daging adalah bertobat, Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini dikatakan barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyalibkan kedagingan kita nih. Allah sendiri itu menyalibkan daging melalui Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang dalam artian sebagai Allah dalam wujud manusia, itu dagingnya disalibkan loh di Bukit Golgota. Itu perlambang bahwa bisa kok dagingnya disalibkan bisa. Yesus selama hidup tidak pernah satupun melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah sosok manusia yang sempurna menurut gambar Allah. Maunya Allah itu kalian semua ini, kita semua ini Bapak Ibu Saudara ini menjadi seperti sosoknya Yesus, pribadi seperti Yesus yang bisa dengan gampang menyalibkan dagingnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi penyaliban Yesus di atas Bukit Golgota itu suatu perlambang bahwa Allah menciptakan kita itu bisa kok untuk menyalibkan daging kita. Menyalibkan keinginan kita itu sangat amat bisa melalui sosok Yesus Kristus itu ya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Jadi kita semua tahu lah bahwa Yesus Kristus itu
Enggak pernah sekalipun kita terdengar bahwa Yesus melakukan satu dosa pun di dunia ini selama beliau hidup ya. Setuju? Yesus adalah sosok manusia yang sempurna tanpa dosa. Setuju ya? Apa yang bikin Yesus bisa menjadi seperti itu? Itu pertanyaan kita. Itu yang kemarin ditanyakan sama Pak Roni Daud Simeon juga. Apa sih yang bikin Yesus itu bisa sempurna? Karena Yesus itu hidup sesuai kehendaknya, Bapak Ibu Saudara. Yesus mau dipimpin oleh Roh. Itu yang jawaban yang paling sempurna gitu ya. Yesus hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Roh, Bapak Ibu Saudara, dan melakukan kehendak Bapaknya yang di surga sebagai tugasnya di dalam bumi ini. Kita lihat di ayat selanjutnya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mau kedagingan kita lepas, ya ini jawabannya. Kita harus mau dipimpin oleh Roh. Itu yang Yesus lakukan ya. Yesus selama hidup tidak pernah melenceng dari dosa kedagingan, Bapak Ibu Saudara. Semuanya perjalanan Yesus dari awal sampai akhir itu dipimpin oleh Roh. Roh Bapaknya yang di surga gitu ya. Terus yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat, Bapak Ibu Saudara. Hormat itu kedagingan ini. Kedagingan itu ujung-ujungnya hormat semua gitu. Permintaan kehormatan gitu. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Jadi harus semuanya dipimpin oleh Roh. Nah, yang paling penting dari semua ini adalah di ayat berikutnya. Di Roma 8 ayat 9. Inilah jawaban dari kita semua. Roma 8 ayat 9. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu Saudara, setuju? Amin Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Kalau kita tidak memiliki Roh Kristus, ya kita bukan miliknya Kristus. Artinya apa? Ditaruh ke kebinasaan tadi itu, hamartia tadi itu melenceng semua. Saudara. Rencana Allah buat Bapak Ibu Saudara tidak tepat sasaran. Hamartia itu artinya ya. Nah, kenapa kita semua tidak belajar atau meniru dari sosok pribadi Yesus Kristus gitu ya. Yang tidak pernah sekalipun jatuh dalam dosa. Tidak pernah sekalipun melenceng. Selalu tepat sasaran Yesus itu. Dari umur sekian sampai disalib di Golgota. Itu semua sesuai sama kehendak Bapaknya yang di surga gitu ya. Sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan apa yang ingin Tuhan kerjakan terhadap Yesus di dunia ini gitu ya. Dan Yesus tidak satupun gagal melakukan kehendak Bapaknya. Karena Yesus selalu fokus sama pekerjaannya di bumi ini. Di Yohanes 4 ayat 34, ini ayat yang dikasihkan sama Pak Daud Roni Simeon sangat menampar saya ini. Saya baca ya, maka kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin ya. Tugasnya Yesus cuma 2. Melakukan kehendaknya Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya buat Dia selama di bumi ini. Saya yakin dan percaya tugas kehendak Bapa di surga kepada Yesus dan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian itu sama. Dan menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga terhadap Yesus dan Bapak Ibu Saudara sekalian itu sama. Cuma satu kok. Memperlebar kerajaan Allah di dunia ini itu. Dan Yesus melakukan benar-benar hal itu. Banyak sekali orang yang dikristenkan waktu itu oleh perjalanannya Yesus yang cuma 3,5 tahun ya Pak ya waktu itu ya. Banyak sekali yang percaya, banyak sekali yang bisa melihat, oh ya betul, Yesus adalah anak Allah. Oh ya betul, Yesus, aku ingin menjadi seperti sosok Yesus. Itu Yesus lakukan dengan sempurna, tanpa kurang suatu apapun gitu ya. Dan Yesus berhasil melakukannya dalam waktu yang pendek Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini ingin menjadi seperti Yesus? Amin ya. Siapa yang ingin menyalibkan dagingnya seperti Yesus? Dalam hal ini kita akan sama-sama mengeluarkan buah roh yang ada di dalam diri kita, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu ini dapat tertanam, termanteraikan di dalam hati kami. Sehingga firman-Mu ini dapat bertunas, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami ya Tuhan. Jadikan kami semua sebagai selaku pelaku firman ya Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar firman. Agar melalui kami bisa mengerjakan apa yang Kau inginkan dalam dunia ini ya Tuhan. Kami bisa menuntaskan pekerjaan-Mu, kami bisa menuntaskan kehendak-Mu ya Tuhan. Agar semakin besar kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Mari taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada. Izinkan hamba berdoa untuk jemaat JKI MCC ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh kedagingan ini ya. Dan sesuai isi firman-Mu ya Tuhan, maka keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Engkau ya Allah. Maka kami semua memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menguatkan kembali buah roh yang ada di dalam kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat menyalipkan kedagingan kami ya Tuhan. Agar kami tidak binasa karena dosa. Ajar kami, agar kami dapat melatih buah roh yang ada di dalam kami. Sehingga buah roh yang ada di dalam kami lebih dominan daripada kedagingan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu berupa Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami. Terima kasih Roh Kudus yang berkenan menuntun setiap langkah hidup kami, menjaga kami di setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Oh Roh Kudus, tuntun dan pimpin kami semua, agar kami semua tetap setia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaannya di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Dahsyat, semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih.